pertandingan terakhir Indonesia melawan Saudi Arabia pada waktu lalu, membuat mimpi timnas Indonesia untuk masuk Piala Dunia 2026 menjadi semakin nyata. Kini skuad Indonesia akan bergegas away ke Sydney untuk melawan Australia, kemudian pulang lagi ke tanah air untuk menjamu Bahrain. Tentu banyak perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh PSSI, para pemain, para staf pelatih, dan juga supporter untuk mengukir sejarah baru dalam dunia sepak bola Indonesia. Tahun 1938, Indonesia pernah ikut Piala Dunia sekali pada waktu itu, namun dengan membawa nama Hindia Belanda. Pada masa itu, Indonesia merupakan tim Asia pertama yang bermain dalam laga Piala Dunia. Akan tetapi, Indonesia mendapat kekalahan telak saat melawan Hungaria dengan skor 6-0. Namun, apa yang terjadi kepada dunia sepak bola apabila suatu saat Indonesia berhasil bermain di Piala Dunia? Inilah efek yang dapat terjadi apabila Indonesia berhasil main di Piala Dunia. 1. Ranking timnas Indonesia jadi naik drastis. Hanya tim kuat yang mampu membawa diri mereka ke dalam kualifikasi Piala Dunia. Saat ini Indonesia berada peringkat 131. Jika skuad Garuda masuk ke Piala Dunia, Indonesia diproyeksikan akan berada di 100 besar ranking FIFA. Tentu itu adalah hal positif, karena ranking FIFA pada suatu tim itu menandakan di level mana kekuatan tim tersebut. Semakin kecil angka ranking FIFA-nya, maka kualitas tim tersebut akan semakin tangguh dan kuat. Dua, banyak pemain Indonesia yang akan berkarir di luar negeri. Efek apabila Indonesia berhasil masuk ke dalam Piala Dunia, maka akan banyak pemain timnas yang berkesempatan untuk berkarir di luar negeri dan masuk ke dalam klub-klub ternama. Kita akan melihat pemain kita bermain di klub Liverpool, Manchester City, hingga bermain di La Liga, seperti di klub Real Madrid hingga Barcelona. Ya mungkin ini terlihat berlebihan, namun ketika suatu tim masuk ke Piala Dunia, maka secara level para pemainnya akan ikut meningkat. Bahkan harga pasar para pemain pun akan ikut naik tajam. Tentu dengan masuknya Indonesia ke Piala Dunia, maka akan membuka banyak peluang lainnya untuk para pemain timnas. Tiga, banyak tim kuat yang ingin uji coba melawan timnas Indonesia. Efek selanjutnya jika Indonesia berhasil lolos ke Pirdun adalah skill permainan timnas akan dianggap berlevel tinggi jika Indonesia berhasil masuk ke Piala Dunia. Jika hal itu terjadi, akan banyak tim yang akan ingin melakukan uji coba melawan Indonesia. Bahkan tim-tim seperti timnas Jerman, Spanyol, dan tim besar lainnya akan senang hati mengajak Indonesia untuk beruji coba di FIFA Matchday. 4. Sejarah akan terukir dalam sepak bola Indonesia. Sekarang Indonesia menyisakan 4 laga lagi, yaitu away ke Australia, menjamu Bahrain di GBK, away ke Jepang, kemudian menjamu Cina di GBK lagi. Jika Indonesia berhasil mengalahkan Australia, Bahrain, dan Cina, kemudian imbang melawan Jepang, maka Indonesia akan lolos ke Piala Dunia. Tentu hal itu akan menjadi sejarah baru dalam dunia sepak bola Indonesia. Dengan keberhasilan membawa Indonesia bermain di Piala Dunia, maka nama Indonesia akan menggemparkan dunia. Berita-berita di sosial media, hingga TV internasional akan dipenuhi oleh berita sepak bola timnas Indonesia. Tentu ini mengindikasikan bahwa perkembangan timnas ini sudah berkembang dengan cepat, tidak hanya berkualitas. Namun sepak bola Indonesia akan meraih banyak prestasi, termasuk menarik banyak investor, serta memberikan dampak positif terhadap lingkungan sepak bola Indonesia. Tentu Indonesia akan membawa dampak yang sangat besar serta positif apabila berhasil bermain dalam Piala Dunia. Tidak hanya merayakan euforia, tetapi juga membangun citra Indonesia ke ranah internasional. Namun pentingnya untuk mengingat bahwa masih banyak perjuangan yang harus dilakukan untuk mencapai mimpi besar tersebut. Mari kita berdoa sejenak. Semoga timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Tidak ada yang mungkin jika Tuhan sudah berkehendak. Jutaan fans Indonesia mendoakan tim kebanggaannya. Tentu pasti ada doa dari kita semua yang dikabulkan oleh Tuhan. Jadilah juara.
Kalian sepakat atau tidak? Kalau bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, ya bagaimanapun bangsa Indonesia jangan sampai dipandang sebelah mata oleh siapapun. Begitupun juga dengan sepak bolanya, Timnas Indonesia. Sekarang lagi booming-boomingnya diperbincangkan banyak orang di seluruh penjuru dunia. Gimana tidak jadi perbincangan? Coba Fabrizio Romano saja mengabarkan penunjukan seorang Patrick Kluivert hingga Jordi Krupp ketika gabung Timnas Indonesia. Tak cuma soal pelatih baru, semakin populernya materi skuad Timnas Indonesia dengan penambahan pemain naturalisasi. Kini nilai pasar skuad Timnas Garuda mampu melebihi calon lawannya seperti Timnas Australia. Lantas kenapa bisa seperti itu? Ya bisa dong. Semenjak PSSI dipegang Erick Thohir, Timnas Indonesia menjadi sangat berkualitas. Bahkan jika Indonesia ketemu rival-rivalnya di ASEAN, saya yakin Indonesia tidak akan terkalahkan. Vietnam saja sampai kapok menghadapi Indonesia. Gimana tidak kapok? Vietnam satu-satunya tim di ASEAN yang bertemu dengan Indonesia di ajang resmi. Pertemuan itu sampai 3 kali. Yang pertama di kualifikasi Piala Dunia ronde kedua, Indonesia bertemu secara home dan away. Kemudian bertemu lagi di Piala Asia. Semua laga tersebut dimenangkan oleh Indonesia. Alhasil apa? Pelatih mereka Philippe Troussier dipecat. Nah sekarang, bicara soal nilai pasar skuad Garuda di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia ini. Awalnya Timnas Indonesia ini termasuk yang terendah dari segi nilai pasar skuad. Bayangkan saja, sebelum laga melawan Australia di GBK bulan September 2024 lalu, Timnas Indonesia hanya punya nilai pasar 442 miliar, 2 kali lipat di bawah Australia. Kemudian datanglah Miss Hilger, Leonor Inder, Kevin Dix, hingga ditambah amunisi baru sekarang, seperti Ola Romani. Kemudian datang lagi yang gabung, seperti Dian James, Joy Pelupesi, hingga Emil Audero. Sekarang nilai pasar pemain tadi semuanya digabungkan dengan nilai pasar Timnas Indonesia kemarin. Alhasil, nilai skuad Garuda melampaui Timnas Australia dengan nilai pasar mencapai 600 miliar lebih. Tentu harga ini lebih mahal dari tim-tim di ASEAN. Bahkan harga pasar skuad Indonesia saat ini sama dengan harga gabungan Timnas Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Di tahun 2025 ini, Timnas Indonesia benar-benar mengguncang media-media di ASEAN. Presiden dia Erick Thohir, betul. sangat-sangat Tapi dia punya pemilihan player pun dahsyat juga. Semuanya dah macam